Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat syukur dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun dengan secara virtual. Di sini saya dari kelompok C yang beranggotakan Nanda Lutfi Yazid dan saya sendiri Nini Muziana Rahma dari grup analisis konsep ikatan kimia akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan tentang menganalisis konsep ikatan kimia. Next. Next. Analisis konsep sendiri merupakan analisis konsep itu diperuntukkan untuk kita menentukan konsep-konsep yang akan dikembangkan dalam pembelajaran yang diperlukan analisis konsep. Nah, di sini analisis konsep ini mempunyai hasil, yaitu diantaranya yang pertama merencanakan urutan pembelajaran konsep, yang kedua tingkat-tingkat pencapaian konsep yang diharapkan dikuasai oleh siswa, yang ketiga, menentukan metode dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik konsep. Nah, berdasarkan definisinya sendiri, menurut Cicni 1977, konsep merupakan suatu abstraksi yang melibatkan hubungan antar konsep dan dapat dibentuk oleh individu dengan mengelompokkan objek, merespon objek tersebut, dan kemudian memberinya label. Oleh karena itu, suatu konsep mempunyai karakteristik berupa hierarki konsep dan definisi konsep. Dalam analisis konsep, dia mempunyai karakteristik konsep, di mana karakteristik konsep itu di antara lain yang satu ada label konsep, yaitu nama konsep atau subkonsep yang dianalisis, seperti contoh unsur, senyawa, atom, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan memaparkan analisis konsep yang telah kami diskusikan, yang akan dipaparkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada definisi konsep. Di sini kita mendefinisikan dari label konsep yang akan kita ajukan dari judul besarnya. Nah, untuk atribut kritis dan atribut variabel, atribut kritis merupakan ciri utama konsep yang merupakan penjabaran definisi konsep. Di sini yang penjabaran dari definisi konsep itu mempunyai namanya atribut kritis. Nah, untuk atribut variabelnya menunjukkan ciri-ciri konsep yang nilainya dapat berubah, namun besarannya dan satuannya itu tetap. Oke, untuk nomor 4 itu ada hierarki konsep. Hierarki konsep menyatakan hubungan suatu konsep dengan konsep lain berdasarkan tingkatnya. Di sini ada 3, yaitu yang pertama konsep superordinat, yaitu konsep yang tingkatnya lebih tinggi. Yang selanjutnya konsep ordinat, yaitu konsep yang setara. Konsep subordinat, konsep yang tingkatnya lebih rendah. Nah, untuk yang selanjutnya itu jenis konsep. Jenis konsep yang pertama itu, jenis konsep itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada konkret, yaitu konsep yang diatribut kritis dan atribut variabel. Yang selanjutnya yaitu ada konsep abstrak. Konsep yang atribut kritis dan atribut variabelnya sukar mengerti dan sukar dianalisis, sehingga sukar menumpukan contoh dan non-contoh. Konsep seperti ini relatif sukar untuk diajarkan atau dipelajari karena tidak mungkin mengkomunikasikan informasi tentang atribut kritis konsep ini melalui pengamatan langsung. Yang selanjutnya ada konsep abstrak dan contoh konkret, yaitu konsepnya mudah dikenali namun mengandung atribut sukar dimengerti. Yang selanjutnya ada konsep berdasarkan prinsip, yaitu konsep yang memerlukan prinsip-prinsip pengetahuan untuk menggunakan dan membedakan contoh dan non-contoh. Konsep yang menyatakan simbol, yaitu konsep yang mengandung representasi simbolik. Konsep yang menyatakan nama proses, yaitu konsep yang menunjukkan terjadinya suatu tingkah laku tertentu. Konsep yang menyatakan sifat dan nama atribut. Konsep-konsep seperti massa, berat, muatan, listrik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu konsep yang menyatakan ukuran atribut. Sama seperti di atas, namun bentuknya berupa satuan ukuran atribut seperti satuan konsentrasi, molaritas, molalitas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tabel dari
yang telah kelompok kami analisis tentang analisis konsep ikatan kimia yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan kepada Nanda. Baik, terima kasih kepada Saudari Nini yang telah menjelaskan seputar analisis konsep. Di sini saya akan memperlihatkan hasil analisis konsep kami terkait materi dengan ikatan kimia. Sebelumnya teman-teman pasti sudah mengerti tentang definisi analisis konsep kan? Oleh karena itu, saya mungkin akan sedikit membacakan saja. Yang pertama, label konsep yaitu ikatan kimia. Di sini setelah mencari beberapa referensi, didapat definisi konsep bahwa ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Atribut kritis dari label konsep ini adalah gaya tarik kuat yang mengikat atom bersama dan gaya elektrostatik. Kemudian gaya atribut variabelnya adalah gaya tarik atom, senyawa poliatomik atau diatomik. Superordinat atau konsep yang di atasnya kami tidak menemukannya, sayang sekali. Dan selanjutnya adalah subordinat. Label konsep yang ada di bawahnya yaitu adalah ikatan ion, ikatan logam, ikatan kovalen, dan struktur Lewis. Untuk yang ordinatnya juga tidak ditemukan. Kemudian jenis konsepnya adalah konsep abstrak karena belum terbukti, mungkin sudah terbukti secara konkretnya, namun dijelaskan bahwa ikatan kimia ini melalui teori-teori yang sudah didapatkan. Contoh dari ikatan kimia adalah KBr dan NaOH. Lanjut, tabel konsep yang kedua yaitu struktur Lewis. Definisi konsep ini adalah suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektrovalensi dari atom-atom yang membentuk ikatan kimia. Biasanya berbentuk titik silang atau bulatan-bulatan yang mengelilingi lambang atomnya, baik atom tunggal maupun atom-atom yang berikatan. Atribut kritis dari label konsep ini adalah pasangan elektron yang dipakai bersama. Kemudian, atribut variabel dari konsep ini adalah jenis atom, jumlah elektron valensi, jumlah elektron berikatan dan bebas. Kemudian superordinat dari struktur Lewis atau label konsep di atasnya yaitu ikatan kimia. Dan subordinatnya yaitu adalah atom oktet. Kemudian ordinat atau konsep yang setara yaitu adalah penjelasan antar partikel. Jenis konsep ini adalah konsep yang berdasarkan prinsip. Kemudian contohnya adalah struktur Lewis hidrogen. Seperti di sini ya, mohon maaf jika agak sedikit melenceng gambarnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah label konsep ikatan sigma. Definisi konsep tersebut adalah ikatan sigma merupakan ikatan kovalen yang terjadi akibat tumpang tindih orbital atom-atom sepanjang poros ikatan. Atribut kritis dari konsep ini adalah ikatan kovalen yang terbentuk karena overlap saling timpang tindih ujung dengan ujung. Kemudian atribut variabel ada dua yaitu jumlah ikatan dan bentuk molekul. Superordinat dari label konsep ikatan sigma ini adalah teori orbital molekul. Kemudian subordinat atau konsep di bawahnya belum kami temui, dan ordinat atau konsep yang sama yaitu ikatan sigma. Kemudian jenis konsep ini adalah konsep terdefinisi. Contoh dari label konsep ini adalah senyawa HF dan non-contohnya yaitu NaCl. Kemudian nomor 4 ada label konsep teori V-shape yang memiliki definisi penjabaran sederhana dari rumusan Lewis yang dapat digunakan untuk menentukan struktur geometri suatu molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron di sebuah atom terhadap atom lainnya. Atribut kritis dari label konsep ini yaitu teori yang menjelaskan geometri banyak molekul sederhana. Terus atribut variabelnya adalah ada 3, yaitu banyaknya molekul, bentuk molekul, dan jumlah pasangan elektron valensi. Kemudian superordinat atau konsep yang ada di atasnya yaitu teori ikatan valensi. Untuk subordinatnya belum ditemukan dan ordinatnya adalah hibridisasi. Konsep ini dimasukkan ke dalam jenis konsep berdasarkan prinsip. Contoh dari konsepnya adalah bentuk molekul dari linear AX2. Dan non-contohnya yaitu HgCl3. Kemudian selanjutnya ada
Label konsep hibridisasi. Definisi konsep tersebut adalah proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital hibrida. Sedangkan bentuk molekul merupakan susunan atom-atom di dalam molekul dalam bentuk 3 dimensi. Atribut kritis dari konsep ini yaitu promosi elektron ke tingkatan energi lebih tinggi. Kemudian atribut variabelnya ada tiga macam, yaitu jenis atom, jumlah elektron valensi, dan bentuk molekul. Superordinat dari label konsep hibridisasi yaitu adalah ikatan valensi. Subordinat atau konsep di bawahnya belum ditemukan, dan ordinat atau konsep yang setara yaitu teori Fisep. Konsep ini dimasukkan ke dalam jenis konsep terdefinisi. Contoh dari hibridisasi adalah CH4 yang memiliki hibridisasi sp3 dan non-contohnya adalah atom C. Lanjut. Selanjutnya ada label konsep ikatan hidrogen. Definisi konsep ini adalah merupakan gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif. Atom elektronegatif contohnya itu N, O, dan F. Dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Atribut kritis dari konsep ini yaitu jenis khusus interaksi dipol-dipol antara atom hidrogen dalam ikatan polar dengan atom ke elektronegatif O, N, dan F. Kemudian, atribut variabel dari konsep ini yaitu jenis atom, keelektronegatifan dan keelektronegatifan atom. Superordinat atau konsep di atas dari ikatan hidrogen ini yaitu gaya antar molekul. Untuk subordinatnya belum ditemukan, sedangkan untuk ordinatnya atau konsep yang setara yaitu ada gaya van der Waals dan gaya Landau. Konsep ini termasuk ke dalam konsep terdefinisi dengan contoh konkret. Contoh dari konsep ini yaitu ikatan hidrogen yang terdapat antar molekul H2O. Dan non-contohnya atau yang tidak termasuk dalam konsep ini yaitu senyawa HCl. Baik, nomor 7 yaitu ikatan ion. Nah, ikatan ion ini, definisi konsep ikatan ion ini adalah ikatan kimia yang melibatkan transfer elektron antara satu atom ke atom lainnya. Nah, atribut kritis dari ikatan ion ini, dari label konsep ini adalah gaya tarik elektrostatik. Dan atribut variabelnya ada 4, yaitu kekuatan gaya, jenis ion, jenis atom, dan konfigurasi elektron. Untuk superordinat atau konsep yang ada di atasnya yaitu ikatan kimia. Subordinatnya ada keelektronegatifan, dan ordinatnya atau konsep yang setara yaitu ikatan logam, ikatan kovalen. Konsep ini termasuk ke dalam jenis konsep abstrak. Contoh dari ikatan ion yaitu NaCl, Na2O, dan CaCl2. Sedangkan non-contohnya yaitu HCl, H2, dan Cl2. Selanjutnya ada label konsep ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi. Untuk atribut kritisnya adalah ikatan hasil disatukannya atau dipersekutukannya 1, 2, atau 3 pasang elektron valensi oleh 2 atom. Sedangkan untuk atribut variabelnya ada 2, yaitu jumlah atom dan jumlah elektron yang digunakan bersama. Superordinat dari label konsep ini adalah ikatan kimia, sama seperti ikatan ion tadi ya. Kemudian subordinat atau konsep di bawahnya ada banyak, karena ikatan kovalen ini terbagi lagi menjadi ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, kovalen koordinasi, kovalen polar, dan kovalen non-polar. Sedangkan untuk ordinat atau konsep yang setara ada ikatan ion dan ikatan logam. Konsep ini dimasukkan ke dalam jenis konsep abstrak. Contoh dari ikatan kovalen yaitu HCl, I2, NH3, HI, CO2, dan N2. Yang bukan termasuk ikatan kovalen yaitu KCl, NaL, dan Kl. Lanjut, ada nomor 9 yaitu ikatan logam, label konsep ikatan logam. Definisi konsep ini adalah gaya tarik antara kation-kation logam dengan awan elektron yang bermuatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi dari atom-atom logam. Atribut kritis dari konsep ini adalah gaya elektrostatik yang mengikat ion-ion elektropositif. Kemudian atribut kritisnya, atribut variabelnya ada 3, yaitu jenis logam, elektron valensi, dan jenis kation. Superordinatnya atau konsep yang di atasnya itu ada ikatan kimia, terus subordinatnya ada awan elektron,
Dan ordinatnya ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Konsep ini termasuk ke dalam jenis konsep terdefinisi dengan contoh konkret. Contoh dari ikatan logam atau dari label konsep ikatan logam yaitu kumpulan atom Na dan kumpulan atom Fe. Sedangkan non-contohnya atau yang bukan contohnya yaitu NaBr dan FeCl3. Lanjut ke nomor 10 atau yang terakhir yaitu keelektron-negatifan. Definisi konsep ini adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron. Atribut kritis dari konsep ini yaitu kemampuan atom untuk menarik elektron suatu ikatan kimia. Atribut variabelnya ada 3, yaitu kekuatan atom, jenis atom, dan elektrovalensi. Superordinat atau konsep yang ada di atasnya yaitu ikatan ion. Terus subordinat, label konsep yang ada di bawahnya yaitu kation dan anion. Sedangkan untuk ordinatnya belum kami temukan. Dan konsep ini termasuk ke dalam konsep abstrak. Contoh dari keelektronegatifan adalah H yang memiliki 2,1, O 3,5, N 3,0, dan F sama dengan 4,0. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil analisis konsep kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau apa, silakan saja. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan kami kurang masuk ke dalam pengertian teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali karena kami masih juga dalam tahap mencoba untuk mengerti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.